Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita bertemu lagi di kelas untuk mata kuliah Matematika Ekonomi, yang mana untuk materi kita pada pertemuan yang ketiga ini adalah tentang limit dan kesinambungan fungsi. Nah, sebelum kita masuk di materi kita yang sekarang, saya sedikit mengingatkan kembali bahwa karena perkuliahan kita menggunakan sistem e-learning, jadi saya harap saudara mengerjakan tugas yang saya berikan di e-learning saudara. Jadi nanti bisa diperiksa setelah melihat video pembelajaran materi ini. Dan kalau misalnya saudara mengerjakan, itu selain nilai dari tugas saudara, itu juga termasuk bahwa saudara berarti hadir dalam mata kuliah yang ketiga ini, dalam materi yang ketiga ini. Jadi saya harap kita bisa bekerja sama dengan baik dan saudara pun bisa paham dan memahami apa yang saya sampaikan melalui e-learning ini. Lalu untuk minggu lalu kita sudah membahas tentang himpunan ya, tentang ekonomi, konsep ekonomi, variabelnya, dan juga tentang himpunan. Yang mana kalau misalnya penggunaan variabel ekonomi, matematika ekonomi, itu adalah suatu cara untuk menyederhanakan dari fungsi tersebut. Yang mana kalau misalnya himpunan berarti saudara harus menyederhanakan dari sistem himpunan yang sudah kita pelajari di minggu lalu. Begitu pula juga untuk sebuah yang namanya diagram Venn. Ya, diagram Venn yang kalau misalnya untuk penyederhanaan himpunan itu menggunakan model yang diagram Venn. Nah, saya harap saudara sudah paham. Jadi kita lanjut ke materi selanjutnya ya, yaitu limit dan kesinambungan fungsi. Baik, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan saudara mengerti apa yang saya sampaikan. Kita mulai ya. Pengertian limit. Apa itu limit? Jadi limit ini kan bahasanya adalah sejauh mana fungsi berkembang apabila variabel di dalam fungsi yang bersangkutan terus-menerus berkembang mendekati nilai tertentu. Nah, kalau bahasa sederhananya itu limit itu adalah menyederhanakan, mendekati, itu bahasanya mendekati. Jadi kalau misalnya limit itu berarti fx sama dengan y, atau seperti ini ya, fx ini fungsi x sama dengan L. Nah, ini berarti bacanya saudara nanti adalah limit fungsi x yang mana x itu mendekati A adalah L. Ya, bukannya berarti fungsi x sama dengan L, bukan seperti itu. Jadi bacanya limit fungsi x yang mana x ini mendekati A sama dengan L. Nah, jadi kalau misalnya nih dibaca fungsi fx untuk x mendekati A, ya yang ini ya, fungsi f, limit fungsi f, x, yang mana x mendekati A adalah L. Nah, jika maksudnya itu apa? Maksudnya berarti jika variabel x ini terus berkembang secara terus-menerus dari bilangan tertentu, maka nilai fungsi x ini adalah L hasilnya. Mendekati. Lalu variabel x itu sedemikian rupa hingga mendekati A. Dua hal yang perlu diperhatikan dalam notasi untuk pernyataan limit di atas. Pertama, x mendekati A. Nah, ini harus dibaca x panah A ini ya, harus dibaca berarti x mendekati A, bukan x sama dengan A. Lalu yang kedua, limit fungsi x sama dengan L itu harus dibaca atau ditafsirkan bahwa L adalah limit dari fungsi f, fungsi fx. Bukan berarti L adalah nilai fungsi fx-nya. Jadi, saya ulangi lagi, cara membacanya adalah limit fungsi fx yang mana x mendekati A adalah L. Ya, atau kalau mau dibalik bahasanya, L adalah limit fungsi fx yang mana x-nya ini mendekati A. Gitu. Jadi kalau saudara bingung, lebih baik dari awal aja, limit fungsi fx yang mana x mendekati A sama dengan L gitu ya, bukan berarti fungsi A sama dengan L gitu. Maksudnya fungsi A ini berarti x-nya diganti A, bukan seperti itu. Lalu ini contoh limit x-nya nilainya 1 min 2x kuadrat sama dengan yang mana x mendekati min 2 sama dengan min 7.
Nah, lalu yang kedua nih, limit fungsi 1 kurang 2x kuadrat, x-nya berarti 1 kurang 2x ya, yang mana x-nya mendekati 0 adalah 1. Nah, lalu ini apa nih kalau misalnya limit, yang mana fungsinya 1 kurang 2x kuadrat, yang mana x-nya ini tak tentu, plus ini nanti saya jelaskan ya, cara mendekati plus ini berarti dia mendekati ke nilainya yang lebih dekat ke kanan, plus ke kanan ya, kalau min ke kiri berarti x ini nilainya mendekati yang tak tentunya, mendekati ke kanan, hasilnya adalah min tak tentu. Min tak tentu. Lalu nih, ada limit sisi kiri dan limit sisi kanan. Apa itu limit sisi kiri, sisi kanan? Nah, yang saya jelaskan tadi ya, limit fungsi f(x) yang mana x-nya mendekati a, itu terdiri berarti ada dua. Ada dua, yaitu pertama, limit fungsi f(x), x mendekati a, min, ada lambang min di atas a-nya, berarti itu adalah analisisnya itu mendekati ke sisi kiri, gitu. Baik, kita lanjut lagi ya. Berarti a min, tanda min ini berarti itu mendekatinya ke sisi kiri. Angkanya berarti x mendekati a itu berarti nilainya adalah x itu lebih kecil daripada a nilainya. Misalnya x lebih kecil dari 2, berarti nanti nilai x yang dipakai itu adalah 1. Ya, karena lebih kecil dari 2. Nah, untuk limit fungsi f(x) yang mana x-nya mendekati a plus, atasnya ada tanda tambah, itu berarti analisisnya mendekati ke sisi kanan, plus ke kanan, ya. Yang mana x itu berarti nilainya adalah lebih besar daripada a. Nah, kalau tadi contohnya x lebih kecil dari 2, berarti yang dipakai adalah x-nya itu 1. Kalau ini berarti x lebih besar dari a, misalnya x-nya lebih besar dari 2, berarti yang dipakai itu adalah 3. Ingat ya, plus tandanya berarti ke kanan. Untuk pengambilan angkanya, mendekatinya adalah yang ke kanan. Nah, kalau min tandanya mengambil angkanya yang mendekati ke kiri. Contoh, ya. Contohnya 5. Nah, kalau x-nya adalah 5 min. Berarti nilainya adalah, yang paling mendekati di 5 min adalah ke kiri ya, 4. Nah, berarti yang diambil adalah angkanya 4. Nah, kalau misalnya x mendekati 5, tanda plus, berarti yang diambil adalah 6. Seperti itu. Jadi saya harap saudara mengerti ya. Limit semua fungsi itu dikatakan ada hanya jika limit sisi kiri dan sisi kanannya itu nilainya sama. Jadi kalau misalnya dilihat nih, limit fungsi f(x) yang mana x mendekati a min itu sama nilainya dengan limit fungsi f(x) yang mana x-nya mendekati a plus, mendekati a ke kanan. Itu sama juga nilainya dengan limit fungsi x yang mana x-nya mendekati a. Misalnya x mendekati a min ini tadi 5. Nah, kalau misalnya maksudnya 5 itu bisa 5,01, 5,02 seperti itu ya. Lalu x mendekati maksud saya a min berarti ke kiri. Berarti x mendekati a min ini misalnya angkanya 5 ya, x-nya itu berarti yang 4,99 sekian. Nah, itu kan mendekati 5 ya. Nah, lalu x mendekati a plus misalnya 5 plus berarti nilainya bisa jadi 5,01 atau 5,02. Pokoknya dia mendekati dari angka 5 tersebut. Yang mana x mendekati a-nya adalah 5. Nah, maksudnya 3 nilai ini sama. Jadi dikatakan fungsinya ada jika limitnya itu sama, sisi kiri maupun sisi kanannya ini sama, seperti itu. Nah, ini untuk contoh. Ini untuk limit fungsi 1 dikurang 2x kuadrat, yang mana x-nya adalah mendekati 2, itu adalah min 7. Nah, jadi ini kan diambil sebab limit 1 dikurang 2x kuadrat, yang mana x-nya mendekati 2 min, sama nilainya dengan limit 1 dikurang 2x kuadrat, yang mana x-nya mendekati 2 plus,
itu nilainya sama-sama min 7 gitu, mendekati ya. Baik didekati secara kiri 2 min, baik didekati secara 2 plus ke kanan ya, itu nilainya sama yaitu 7. Nah, contohnya nih, misalnya X yang kita ambil adalah 3,5. Nih, ini adalah angka-angka yang mendekati dari nih ya, mendekati dari angka 2. Ini kan 2 nih. Nah, ini contohnya. Diambil. Nah, contohnya ini pertama 3,5. Berarti kan fungsi fx-nya tadi adalah 1 dikurang 2x kuadrat ya. Ini fungsi fx-nya. Berarti kita ganti 1 dikurang 2. Nah, x-nya ini, fungsi x-nya yang ini, kita ganti sama x yang ini. 3,5 kuadrat sama dengan, nah, nanti saudara cari pasti hasilnya adalah 23,5. Nah, begitu selanjutnya nih. Nah, yang ini juga 1 dikurang 2 dalam kurung 3 dalam kurung dikali ya 3,1 kuadratin. Nah, ini hasilnya nanti min 18,2. Jadi, kalau bingung ini apa ini? Ini adalah fungsi fx-nya ini tadi untuk cari pendekatan dari limit ini. Nah, seperti itu ya. Jadi, terus ini kan mendekati nih. Nah, ini 2 ya. Sampai 2, nih 2,01 ini 7. Nah, ini 2,05 juga 7 ya. Ke bawahnya 1,99, ini juga min 7 ini kan. Nah, ini min 7 nih mendekati nih. Min 7 ya. Saudara paham ya? Maksudnya mendekati 6,9 ini kan kalau dibulatin min 7. Nah, yang diambil adalah 2 min. Ini 2 minnya nih. 2 min itu berarti bukan 2 negatif 2, tapi dia mendekatinya ke kiri. Berarti diambil lebih kecil dari 2. Nah, berarti 1,99. Nah, ini 6. Min hasilnya tetap dengan fungsi yang tadi 1 dikurang 2x. X-nya kita ganti 199 kuadrat ya. Nah, jadinya ini min 69202. Ini kalau dibulatin kan masih min 7 ya. Nah, bagaimana kalau 2 plus tadi x2 plus, x mendekati 2 plus, atau 2-nya itu mendekati ke kanan ini? Ya, kita ambil 2,01 angkanya. Berarti dengan fungsi 1 dikurang 2x tadi, x-nya kita ganti 2,01 dikuadratin. Nah, itu hasilnya adalah min 7,08. Ini kan kalau dibulatin masih minus 7 ya. Nah, jadi berarti fungsinya ini benar atau sesuai dengan yang tadi yang kata ini, limit fungsi dikatakan ada jika limit sisi ke kiri dan limit sisi ke kanannya itu sama nilainya. Seperti ini tadi, limit 1 dikurang 2x kuadrat, yang mana x-nya itu mendekati 2. Kalau kita ambil x-nya mendekati 2-nya ke kiri, itu nilainya juga mendekati min 7 tadi, ya 1,99 tadi angkanya ini. Lalu kalau misalnya kita ambil x yang mendekati 2 ke kanan, berarti kita ambil 2,1. Ini ya, nilainya 7. Nah, hasilnya sama dengan minus 7. Sama, berarti benar fungsi limit tersebut. Nah, terdefinisi bahasanya. Ya. Jadi kalau misalnya nanti saudara bingung ingin menjelaskan bagaimana, bisa saudara buat nanti tabel. Maksud saya diagram yang mana nanti seperti ini fungsinya nih. Nah, saudara buat ini diagram seperti ini. Saudara buatlah, kalau angka ini digantilah dengan tadi kan kita ambil dari 2 ya. 2 x-nya kita ganti dari 2 yang paling kecil, 2,01 diambil di sebelah sini berarti 2 ya. 2. Nah, di sini berarti ada 1,99 ya, 1,98, 1,97 sininya. Nah, di sini ke kanannya 2,01, 2,02. Nah, ke atasnya apa? Ke atasnya adalah hasil yang tadi ini. Yang ini tadi hasil ini. Berarti ada 6,99-nya. Jangan lupa kalau minus berarti ke kiri. Nah, atasnya ini 7. Itu cara untuk mencari pendekatan atau cara mendekati dari fungsi limit. Nah, itu bentuk sederhananya ya.
Saya harap saudara mengerti dan paham apa yang saya sampaikan. Nanti kalau misalnya ada yang bingung, bisa tanyakan kembali ke saya. Atau bisa dibaca buku literatur tentang materi, limit, dan fungsinya gitu. Atau kalau misalnya masih bingung juga, saudara bisa lihat di YouTube untuk cara perhitungan limit. Ya. Nah, ini untuk fungsi Y. Y sama dengan yang mana? Fungsi X. Kalau X-nya mendekati 0 min atau 0-nya ke kiri, itu adalah min 3X. Maka limit X yang mana X-nya mendekati 0 min itu sama dengan limit 3 min 3 per X yang mana X-nya kalau didekati ke kanan, 0 ke kanan atau 0 plus, itu sama dengan hasilnya adalah tak tentu, plus tak tentu. Plus tak tentu ini berarti dia ke kanan, lebih mendekati ke kanan gitu. Kalau saudara bingung dengan plus minus ini seperti diagram, kan kalau misalnya plus ke kanan ya, angkanya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke kanan. Nah kalau minus kan ke kiri gitu. Jadi seperti kalau minus berarti lebih kecil dari angkanya. Nah kalau plus berarti lebih besar. Bukan berarti min dia harus min ya. Bukan berarti dia harus minus, tapi tidak. Dia lebih kecil dari angka tersebut. Seperti contohnya tadi yang saya bilang, misalnya X-nya mendekati 5. Berarti fungsi limitnya bisa dicek terdefinisi atau enggak. Berarti X-nya kita ambil yang 5 min-nya adalah 4,99, ya kan? Kalau misalnya X-nya mendekati 5 plus, berarti kita ambil 5 ke kanan. Berarti 5,01 angka yang kita ambil untuk pengganti X-nya ini tadi. Nah, kalau misalnya penggunaan ini tak tentu seperti ini, min tak tentu, ini berarti limitnya ini tidak terdefinisi, ya, hasilnya tidak terdefinisi. Kalau misalnya tidak sesuai, kalau misalnya hasilnya di sini plusnya adalah saat dia menggunakan 0 min atau 0 yang ke kirinya mendekati ke kiri hasilnya misalnya 7. Nah, di sini untuk yang mendekati ke kanannya hasilnya 8. Berarti dia tidak sama atau tidak terdefinisi fungsi limitnya seperti itu. Ya, karena kalau misalnya limit ini terdefinisi apabila nilainya itu mendekati seperti tadi 5 atau min 7 ini tadi ya. Min 7 ini tadi mendekati min 6,9, ini kan masih 7 ya, min 7 kalau dibulatin. Nah, ini juga min 7,08. Kalau misalnya nilainya sudah berubah jadi 7,82, ini sudah berubah nih. Sudah jauh nih, tidak mendekati lagi. Karena kalau misalnya ini kan min 7,8 ini bisa dibulatin jadi min 8. Ya, ini tidak mendekati lagi. Berarti tidak terdefinisi gitu. Nah, ini juga lihat dari angka-angkanya. Kalau saudara bingung bagaimana ini menentukan nilai X-nya ini. Nah, nilai X ini kita ambil karena mendekati seperti tadi kan 2 nih. X mendekati 2. Berarti kan kita titik patoknya pertama 2. Kita ambil dulu yang 2,01. Ya, kita tambah dulu 0,1 di sini. Nah, di sini kita mohon maaf, kita kurangi 0,1 berarti 1,99 ke kirinya dari 2. Nah, kalau misalnya 2 berarti 1. Nah, seperti itu. Ya. Ini biasanya nanti limit X ini ditentukan. Itu cara penggunaan limit. Kalau misalnya saudara bingung, di soal tidak disebutkan yang X yang tabel seperti ini, berarti saudara nggak usah pusing. Tinggal ambil aja. 1,99 berarti sama 2,01. 2 ini aja yang saudara ambil. Nggak perlu ambil yang 2,05, 2,10 ini nggak perlu. Ya. Ini aja yang berarti saudara ambil. Kalau misalnya dari 2 ini hasilnya mendekati seperti ini, berarti sudah nilai limitnya terdefinisi gitu untuk fungsi limitnya. Nah, yang ini kalau misalnya bentuknya tak tentu, berarti dia tidak terdefinisi. Nah, ini untuk kaidah-kaidah limit ya, yang mana jika fungsi Y itu adalah X0 sama dengan X pangkat N, yang mana N-nya itu lebih besar dari 0, berarti limit X pangkat N ya, itu adalah A pangkat N. Lalu bagaimana kalau limit dari suatu konstanta adalah konstanta itu sendiri gitu. Misalnya limit K
yang mana X-nya adalah mendekati A, itu sama adalah hasilnya adalah K. Nah, ini kalau misalnya menggunakan kaidah-kaidah limit. Lalu limit dari suatu penjumlahan, pengurangan fungsi adalah jumlah selisih dari limit dan fungsinya. Nah, ini untuk F, ya, kumpulan fungsi X yang mana mendekati G dan X. Untuk limit X-nya mendekati A itu sama dengan limit fungsi X ditambah atau mendekati limit fungsi G yang mana X-nya adalah mendekati A. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya saudara punya ketemu rumus seperti ini, saudara harus selesaikan dahulu yang di dalam huruf kerawalnya, tanda kerawal ini. Nah, seperti limit dari suatu perkalian fungsi adalah perkalian dari limit-limit fungsi tersebut. Nih, ya. Pada dasarnya fungsi limit itu adalah untuk mendekati. Nah, seperti ini. Untuk dua buah fungsi yang serupa, kemudian limitnya sama jika fungsi X sama dengan fungsi G adalah X untuk semua nilai X-nya tidak sama dengan A, yang mana limit fungsi X mendekati A adalah L, maka limit fungsi G X yang mendekati A adalah L juga. Kenapa? Karena kan ini tadi sama nih, ya. Jika fungsi X sama dengan fungsi GX gitu. Nah, contoh penyelesaiannya nih, kasus. Nih, limit fungsi X kuadrat dikurang 25, yang mana X mendekati 5, maka kita sederhanakan dahulu seperti ini. Jadinya adalah limit X dikurang 5, X kuadrat ini 5 ya. Nih, jadinya X. Nih, kalau X kuadrat kurang 25 ini jadinya X kurang 5 dalam kurung X plus 5 per X5 sama dengan, disederhanakan lagi dapatlah hasilnya ini. Nah, berarti ini bentuk limit fungsinya. Limit X ditambah, limit fungsi X ditambah 5, yang mana X mendekati 5, itu adalah 10. Nah, jadi nanti kalau misalnya saudara cari, berarti X ini saudara ganti kalau yang 5 minnya berarti dengan 4,9. Cara mencarinya 4,9 ditambah 5, ya, hasilnya berapa? Kalau ditotalin mendekati dengan angka 10, nah, cari lagi nanti untuk X, limit fungsi X dengan 5 plus. Berarti yang saudara ambil nanti X itu adalah 5,01 ditambah 5. Berapa hasilnya? Kalau misalnya masih mendekati 10, berarti benarlah fungsi dari limit tersebut. Gitu. Nah, ini untuk yang ada huruf tanda kerawalnya, saudara sederhanakan dahulu ya. Ini contohnya limit himpunan X dikurang 3 dalam kurung kuadrat dikurang 9. Nah, per X, yang mana X ini mendekati 0, berarti kita sederhanain dulu. Nah, jangan lupa untuk perkalian variabel ini ya. Hasilnya adalah jadinya X kuadrat 6X, ya, 3 dikali 2 ini harus ada X-nya, jadi 6X min ditambah 9. 9 ini adalah 3 kuadrat, ya. Jangan lupa perkalian pecahan ini ya. Nah, dikurang 9 ambil ini per X. Lalu sederhanakan lagi, jadinya X kuadrat dikurang 6X karena 9 habis ya, per X. Lalu dapatlah hasilnya jadi X dikurang 6. Ya, sama dengan min 6. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk bentuk tak tentu. Jika kemungkinan hasil limitnya tak terhingga, dapat dihindari dengan membagi bilangan penyebut dengan variabel berpangkat tertinggi pada penyebut tersebut. Gitu. Nah, ini contohnya ya. Untuk yang kesinambungan yang tadi sudah saya jelaskan. Ini untuk penggunaan limit yang nih. Ini kan X-nya ini ada min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Nah, dengan fungsi ini, maka ada hasil yang tak tentunya nih. Nah, dari rumus yang seperti ini di atas tadi.
ya. Nah, yang ini, X ini. Nah, ini yang fx-nya. Jangan lupa untuk penggunaannya ada pakai nilai pecahan ya. Nah, untuk fx, fungsi x-nya x kuadrat dikurang 4 dalam kurung per x kurang 2. Nah, kesinambungannya adalah titik x-nya min 3 yang tadi nih. Ya, bisa saudara ganti nanti dapatlah hasilnya nanti kurva seperti ini. Diagram seperti ini. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk penggunaan limit yang perlu saudara pahamin, penggunaan dasarnya dahulu. Jadi jangan lupa limit itu artinya mendekati. Jadi apabila nilai tersebut mendekati dari nilai yang misalnya seperti ini tadi. Nah, seperti ini tadi ya. Berarti nilai tersebut terdefinisi ya. Jangan lupa. Dan cara mendekatinya seperti apa? Nah, seperti ini. Menggunakan limit fungsi 1 dikurang 2x kuadrat, yang mana x mendekati 2 min. 2 min yang diambil ke kiri berarti ya. Hasilnya sama dengan min 7. Lalu saat dicari limit untuk fungsi 1 dikurang 2x kuadrat, yang mana x-nya mendekati 2 plus, berarti mendekati ke kanan, itu hasilnya juga min 7, berarti nilainya terdefinisi, berarti limitnya benar gitu, sesuai. Nah, itu ya, sampai di sini itu dulu yang akan saya sampaikan penggunaan limit dan kesinambungan. Saya harap saudara paham. Nanti ada tugas yang akan saudara kerjakan, saya masukin di e-learning saudara. Nanti kalau misalnya ada yang nggak ngerti atau misalnya kurang memahami, bisa tanya diskusi bersama di forum kita. Dan saya harap ini saudara bisa mengerti dasarnya sehingga bisa mengaplikasikannya nanti untuk pekerjaan saudara selanjutnya. Baik ya, sampai di sini. Kalau misalnya saya ada salah kata atau misalnya atau kurang mengerti atau atas keterbatasan waktu kita, saya mohon maaf. Kita bertemu lagi di minggu depan, pertemuan kita yang keempat. Saya harap saudara dan saya dalam keadaan sehat selalu, sehingga kita bisa terus mengerjakan mata kuliah ini dengan baik. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.